Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu kita akan bahas kunci determinasi. Di sini, selain kita akan membahas bagaimana cara menentukan kunci determinasi dan juga kode-kode kuncinya, juga kita akan membahas bagaimana tahapan klasifikasi makhluk hidup. Oke, silakan disimak. Nah, kita lihat dulu tahapan klasifikasi, yaitu pengamatan sifat makhluk hidup. Pertama-tama, kita mengamati sifat makhluk hidup dulu dengan cara mengidentifikasi tingkah lakunya, morfologinya, anatomi, dan fisiologi. Kemudian baru dikelompokkan. Dikelompokkan ini berdasarkan data pengamatan, ciri dan sifat, persamaan, perbedaan pada makhluk hidup yang diamati. Baru kemudian diberi nama, yaitu dengan memberi nama menggunakan binomial nomenklatur tadi untuk memudahkan pemahaman mengenai ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Jadi tahapan klasifikasi itu pertama diamati, kedua dikelompokkan, baru yang ketiga diberi nama. Sekarang kita masuk ke kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini disebut sebagai kunci dikotomi atau kunci dikotom, di mana kunci dikotom atau determinasi ini merupakan salah satu cara mengelompokkan organisme pada takson atau tingkatannya. Kunci dikotom ini berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang kontradiktif atau berlawanan. Cara membuat kunci determinasi, kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Misalnya, yang satu bertelur, yang satu tidak bertelur, gitu ya, atau beranak. Yang satu vertebrata memiliki tulang belakang, yang satu tidak memiliki tulang belakang. Jadi, kuncinya harus memiliki kata yang berlawanan antara makhluk satu dan makhluk yang lain. Sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan yang mudah diamati, yang kelihatan. Yang ketiga, deskripsi karakternya dengan istilah umum sehingga orang dapat mengerti. Jadi jangan menggunakan kalimat yang sulit. Dan kalimat yang digunakan pun harus sesingkat mungkin. Setiap kuplet diberi nomor. Kemudian kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Jadi nggak boleh beda. Misalnya kayak satu A berbulu, satu B mempunyai tanduk. Nah, itu kan beda jauh ya. Nah, ini misalnya contoh, tumbuhan memiliki bunga, tumbuhan tidak memiliki bunga. Ini untuk menunjukkan setiap pertanyaan dalam satu kuplet harus identik. Memiliki atau tidak memiliki. Kan itu ngebedainnya lebih mudah. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Misalnya nih, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau daun kecil. Salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Nah, tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif. Jadi, ada dua ciri yang saling berlawanan. Itu menunjukkan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Kita lihat ke contoh. Contohnya, biasanya kunci determinasi ini selalu terdiri dari dua pernyataan yang berbeda. Ada ditulisnya boleh 1A, 1B, atau boleh juga gini 1A, B, kayak gini ya. Dan ini, satu ini menunjukkan satu ciri yang identik, tetapi kontradiktif, berbeda. Misalnya, yang satu memiliki tulang belakang, yang satu tidak memiliki tulang belakang. Jadi nggak boleh nih, satu memiliki tulang belakang, satunya misalnya memiliki bulu. Nah, ini nggak nyambung kan, jadi nggak bisa. Harus yang sama, tetapi ada dikotom alias berlawanan. Yang satu punya, yang satu nggak punya. Ya gitu ya, yang satu bergerak, yang satu tidak bergerak. Nah ini kita bisa lihat di sini. di bagian kanannya, ini kita harus tulisin kalau dia memiliki tulang belakang, maka lihat nomor 2. Artinya kalau kecuali hewannya udah diketahui. Nah, kalau misalnya cirinya masih berlanjut, lihat ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah ciri untuk 1A. Sementara ini tidak memiliki tulang belakang, lihat ke nomor 5. Nomor 5 ini berarti yang menunjukkan ciri untuk 1B. Kelanjutan dari ciri nomor 1B. Oke, kita lihat dulu ke nomor 1A dulu ya. Nomor 1A, hewannya punya tulang belakang. Kita lihat ke nomor 2.
yang punya tulang belakang itu apakah dia memiliki kelenjar susu atau tidak memiliki kelenjar susu. Kalau dia memiliki kelenjar susu, dia masuk ke dalam kelas mamalia. Kalau udah kayak gini, ini udah ketemu jawabannya. Berarti kelas mamalia ini dia punya kelenjar susu, lihat nomor 2, dan memiliki tulang belakang, gitu ya. Kemudian kalau udah selesai, ini nggak boleh nambah lagi. Jadi ini nggak bisa ditulis lihat nomor sekian. Kalau udah ada nama klasifikasinya atau udah nama spesies atau nama kelasnya udah ketemu, nggak usah ditambahin lagi, berarti ini udah selesai sampai sini. Nah, tapi yang nomor 2B tidak memiliki kelenjar susu, ditambahin di sini. Lihat ke nomor 3. Lihat ke nomor 3. Nomor 3 berarti merupakan ciri yang dimiliki oleh 2B. Ciri yang berbeda pada 2B ya, yang tidak punya kelenjar susu, apakah bergerak dengan menggunakan sirip dan bernapas dengan insang? Kalau iya, berarti itu masuk kelas Pisces. Selesai nih sampai sini. Tapi kalau dia tidak bergerak menggunakan sirip dan bernafasnya tidak menggunakan insang, kita lihat nomor 4. Berarti nomor 4 ini adalah ciri yang dimiliki oleh 3B. Jadi kita bacanya gini ya, yang memiliki tulang belakang, lihat nomor 2, tidak memiliki kelenjar susu, bergerak tidak dengan menggunakan sirip dan bernapas tidak menggunakan insang, lihat nomor 4, tubuhnya ditutupi sisik yang keras atau ditutupi oleh bulu. Kalau dia ditutupi oleh sisik yang keras, berarti dia kelasnya reptil. Tapi kalau ditutupi oleh bulu, maka kelasnya adalah kelas Aves atau burung. Sampai sini berarti udah selesai nih sampai sini. Tapi tadi ada yang belum. Kalau udah sampai sini biasanya selesai sampai 4B doang. Tadi ada yang belum nih, yang ini 1B. Nah, kalau kita selesaikan dulu yang 1A, baru kita mulai ke 1B untuk ngelanjutin nomornya. Kan tadi udah 2, 3, 4. Sekarang makanya di sini kenapa lihat ke nomor 5? Karena kita beresin dulu yang 1A. Jadi 1B kelanjutannya. Tidak memiliki tulang belakang, kita buat poinnya di nomor 5. Yang tidak memiliki tulang belakang, apakah punya cangkang dan berjalan dengan perut? Kalau iya, berarti dia masuknya filum gastropoda. Kalau tidak punya cangkang, kita lihat ke nomor 6. Di nomor 6, kita lihat sini, kalau dia tidak punya cangkang, kakinya beruas-ruas, lihat ke nomor 7. Tapi kalau dia tidak berkaki dan badannya beruas-ruas, berarti dia Annelida. Ini udah ketemu. Yang nomor 7 berarti yang kakinya beruas-ruas. Lihat nomor 7, kakinya berjumlah 6 pasang berarti insekta, kakinya berjumlah kurang dari 6 pasang berarti lihat ke nomor 8. Nah, ini bisa terus berlanjut atau kita akhirin di sini. Nah, ini cara nentuin kunci-kuncinya seperti ini. Yang biasanya ditanyakan adalah tuliskan nomor-nomor kunci determinasi pada kelas mamalia. Kita lihat mamalia ada di nomor berapa. Nih caranya gini ya. Mamalia ada di nomor 2A. Berarti kita tulis 2A. 2, angka 2-nya ini ada di mana? Nah, di sini kan 2 ada di 1A. Jadi cara bacanya, kelas mamalia itu punya ciri memiliki tulang belakang dan memiliki kelenjar susu. Untuk yang Pisces, kita lihat dari belakang dulu nih, dari nama Piscesnya ini yang paling cepat ya. Kelas Pisces ada di 3A, kita tulis di sini 3A. 3A, kemudian angka 3 ini ada di nomor 2B. Angka 2 itu ada di nomor 1A. Jadi kita bacanya kelas Pisces itu punya ciri-ciri memiliki tulang belakang, tidak memiliki kelenjar susu, dan bergerak dengan menggunakan sirip dan bernafas dengan insang. Kemudian kelas reptilia, kita lihat dia ada di nomor 4A. Angka 4 itu ada di nomor 3B. Lalu nomor 3 ini ada di nomor, berapa nih? Nomor 3 ada di nomor 2B. 2B ada di nomor 1A. Nggak boleh kelewat huruf A atau B-nya, nggak boleh ketuker ya. Jadi kita baca reptilia ini memiliki tulang belakang, tidak memiliki kelenjar susu, kemudian 3B-nya bergerak tidak menggunakan sirip dan bernapas tidak menggunakan insang, dan 4A tubuhnya ditutupi oleh sisik yang keras. Sekarang yang Aves ini ada di 4B. Nah, kalau misalnya 4B biasanya sama nih sama yang atasnya nih, sama yang reptilia. 4B, 4 itu ada di nomor 3B. 3B itu ada di nomor 2, ya kan? 2 apa nih? 2B. Jadi sama tuh. 2B adanya di 1
A. Nah, jadi cara bacanya yang aves. Aves itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, kemudian tidak memiliki kelenjar susu, bergerak tidak menggunakan sirip dan bernapas tidak menggunakan insang, tubuhnya ditutupi oleh bulu. Sekarang kita lihat ke gastropoda. Untuk yang gastropoda kita lihat ada di nomor 5A, angka 5 ini ada di sini lihatnya, angka 5 ada di nomor 1B. Jadi gastropoda itu dibacanya hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan 5A memiliki cangkang berjalan menggunakan perut. Annelida sekarang. Annelida ini ada di nomor 6B. 6B itu ada di mana nih? 6B. 6B angka 6 nih, lihat angka 6. Ada di 5B. 5B itu ada di angka 5 sini. Ada di 1B. Jadi cara bacanya Annelida itu adalah hewan tidak memiliki tulang belakang, kemudian tidak memiliki cangkang dan tidak berkaki dan badannya beruas-ruas. Sekarang yang terakhir insekta. Insekta ini ada di nomor 7A. Kita tulis 7A di sini. Angka 7 ada di nomor 6A. 6 berarti ada di 5B. Lihatnya ke sini nih, 6. 6 ada di 5. Angka 5 lihat di sini di kanan. 5 tidak memiliki tulang belakang. 1B. Jadi kita bacanya insekta itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, kemudian tidak memiliki cangkang, kakinya beruas-ruas, dan kakinya berjumlah 6 pasang. Nah, ini disebutnya sebagai kunci determinasi. Jadi kita harus bisa membuat kunci determinasi ini dan juga menentukan kunci determinasi yang sesuai dengan kelas yang dimaksud atau hewan yang dimaksud. Oke, segitu aja. Kalau masih belum paham, silakan komen di bawah situ. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.